Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pertemuan yang keempat, ya. Dalam pertemuan kali ini tentunya kita akan membahas materi yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kalau yang pertama kemarin itu berhubungan dengan bernyanyi solo vokal atau bernyanyi dengan suara yang sama. Kemudian yang kedua juga masih bernyanyi, yang ketiga memainkan alat musik, dan yang keempatnya sekarang berhubungan dengan kegiatan menari, ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar dibukakan pikiran kita, agar kita selalu diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Baiklah anak-anak semuanya, bagi yang non-muslim silakan kalian menggunakan cara kalian sendiri, bagi yang muslim silakan menggunakan doa ini atau mungkin mau cara sendiri boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqnini bil ilmi wa zaini bil ilmi wa akrimi bit taqwa wa zamilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, yaitu materinya memperagakan gerak tari sesuai dengan iringan. Nah, ini juga sebenarnya apabila kita tatap muka langsung, kalian lebih banyak praktek menari, ya. Di mana anak-anak semua itu harus bisa menari karena pengambilan nilainya diambilkan dari cara mereka menari, ya. Nah, karena berhubung di masa pandemik ini, maka kalian tidak bisa menari tentunya di depan gurunya, tapi harus mengirimkan dalam bentuk video. Nanti kalau waktunya masih memungkinkan dan juga anak-anak bisa mengirimkan tarian, ya harus dikirimkan, ya, tarian yang kira-kira dibikin video, durasinya juga bisa memakan waktu lebih singkat lagi sehingga tidak membuang kuota terlalu banyak ketika mengirimkan, ya. Ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, elemen gerak tari. Elemen gerak tari adalah gerakan yang mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Nah, ketika kita bernyanyi, pasti itu harus ada yang namanya elemen gerak tari. Ruangannya, ya, ruangan yang cukup. Kalau ruangannya kecil yang nari banyak, umpel-umpelan nggak bagus, ya. Ruangannya besar yang nari orang satu, dia diam di tempat, itu juga nggak bagus. Harus bisa memanfaatkan ruang yang ada untuk menari. Makanya harus diperhatikan ruangannya. Kira-kira penarinya berapa? Maka ruangannya harus dibutuhkan sesuai dengan jumlah penari. Yang kemudian waktu. Kira-kira menari itu durasinya berapa menit? Berapa jam? Waduh, kalau jam mungkin kelenger, ya. Berapa menit ketika dia menari, dan tenaga yang dibutuhkan ketika mereka bernari. Maka apa ya? Untuk seorang penari, ya, ketika dia akan bernari, maka jangan sampai dia dalam keadaan perut kosong atau lapar, karena menari juga menggunakan tenaga, apalagi menarinya di panggung yang besar yang sangat luas, otomatis itu tenaganya juga harus besar atau powernya, ya. Kalau nari nggak pakai power juga jelek-jelek juga kan hasilnya, maka dibutuhkan yaitu tenaga yang cukup atau yang ekstra. Maka jangan sampai dalam keadaan lapar kalian nari, pingsan tadi di tengah jalan. Ayo kita bahas satu persatu. Ruang adalah tempat untuk melakukan gerakan dan berpindah tempat, karena yang namanya ruangan itu harus digunakan sepenuhnya untuk seorang penari. Ruangannya besar, bisa terjangkau semuanya. Untuk menguasai panggung lah istilahnya, ya. Dalam yang namanya penari harus bisa menguasai panggung atau tempat yang digunakan untuk menari. Kemudian yang kedua adalah waktu. Nah, dalam menari itu tentunya ada yang namanya durasi atau waktu yang digunakan untuk melakukan tarian atau tampilan atau perform. Oh, pas saya mau nari, kira-kira tarian saya itu mencapai waktu 15 menit, ya. Kemudian yang ketiganya adalah tenaga, yaitu gerakan yang dilakukan untuk melakukan aktivitas sehingga membutuhkan tenaga yang cukup untuk menari. Karena kalau tanpa menggunakan tenaga, tanpa menggunakan power, maka tarian itu tidak akan pernah bisa menghasilkan tarian yang bagus atau tarian yang berkualitas. Kemudian yang kedua, yaitu ada penggunaan tenaga. Penggunaan tenaga itu meliputi intensitas,
aksen atau tenaga atau tekanan, dan yang ketiganya kualitas. Intensitas yaitu banyak tenaga yang dibutuhkan dalam gerakan. Ya, oh gerakannya itu gerakan yang harus jingkrak-jingkrak, yang harus lari sono lari sini. Ya, berarti tenaga harus menggunakan yang banyak. Makanya itu namanya intensitas. Intensitas kita bernari banyak gerakannya apa enggak? Banyak loncat-loncatnya apa enggak? Tuh. Yang keduanya adalah aksen atau tekanan. Gerakan yang dilakukan tiba-tiba atau secara spontan. Ya. Contoh tiba-tiba harus loncat gitu kan, atau diakhiri dengan suatu gerakan yang semua orang bisa buat kaget, diakhiri dengan salto misalkan ya. Itu namanya gerakan dengan dilakukan dengan tiba-tiba. Ya. Teng 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 diakhiri tiba-tiba salto. Seret gitu kan. Itu gerakan yang tiba-tiba. Terus kemudian kualitas, yaitu cara penggunaan atau menyalurkan tenaga. Nah, tadi saya katakan bahwa dalam menari itu apabila tidak menggunakan power, maka kualitas tarian itu pasti sudah otomatis pasti jelek tarian tersebut. Ya. Tapi yang namanya nari harus menggunakan power, sekalipun itu tarian yang gemulai itu juga menggunakan power. Apalagi tarian-tarian yang keras. Lanjut. Meragakan gerakan tarian. Karakteristik gerak dalam ruang waktu dan tenaga antara lain, yang pertama yaitu menggunakan tubuh manusia sebagai instrumen dan gerak sebagai mediumnya. Bahwa kita sebagai contohnya, kita yang akan menggerakkan manusianya, dan kemudian gerakan kita sebagai pusat diperhatikan oleh banyak orang nantinya. Terus kemudian berkaitan dengan ruang, tenaga, waktu, dan aliran atau jenis musiknya. Tentunya yang kita tadi akan menari, tadi sudah jelaskan juga harus memperhatikan ruang, waktu, dan tenaga. Terus berkaitan juga dengan ritme. Ritmenya itu atau durasinya itu ya, atau panjang pendeknya itu kan ritme ya, ritme permainannya. Cepat, lambat, sedang. Yang keempat mempunyai bentuk dan daya. Yang namanya nari itu harus memiliki bentuk tariannya seperti apa, dan daya apa namanya daya tarik ya, daya tarik daripada orang-orang yang akan menonton kita. Kalau kita sudah menari capek-capek nggak ada yang nonton, ya buat apa kita nari, itu kan? Tentunya yang namanya nari atau perform atau penampilan tentunya ingin dilihat oleh banyak orang, sehingga apa? Harus memiliki daya tarik tersendiri sebuah tarian tersebut dan punya pesan daripada sebuah tarian tersebut. Makanya apa? Yang kelimanya dibutuhkan komunikasi nonverbal, bukan kita ngomong-ngomong teriak, kamu kesini, kamu kesitu, bukan. Ya, melalui gerakan itu orang itu akan mengerti bahwa dia harus kemananya tahu melalui komunikasi nonverbal. Ibarat orang nyanyi juga pakai komunikasi, ya. Komunikasi pakai bahasa tubuh. Nari pun juga demikian. Ada komunikasi bahasa tubuh yang namanya komunikasi nonverbal. Yang keenamnya, dalam sebuah tarian itu mengungkapkan emosi atau perasaan dan pikiran manusia. Ya. Tadi saya katakan bahwa menari itu harus ada pesan daripada sebuah tarian tersebut. Terus yang ketujuhnya terkait juga dengan budaya, ya, bahwa kita nari tarian kita sesuai dengan budaya kita, gitu kan? Ya, orang budaya asing boleh kita ikutin, boleh kita, tapi budaya kita jangan ditinggalkan. Yang berikutnya yaitu level gerak tari. Level gerak tari adalah jangkauan peragaan gerak dalam ruang gerak tari oleh penari itu sendiri. Ya, jangkauannya. Ya, yang tahu adalah penari itu sendiri levelnya. Ya, nah, dalam level ini dibagi menjadi 3. Ada level yang tinggi, ada level yang sedang, ada level yang rendah. Makanya tadi dalam level gerak tari tentunya yang menentukan adalah penari itu sendiri dan menentukan jenis tariannya. Ada level tinggi.
Dalam level tinggi ini artinya seorang penari melakukan gerakan yang meloncat-loncat, ya, atau salto, atau kalau misalkan ada apa namanya cheerleader ya, yang itu yang diangkat-angkat tuh, kemudian loncat ya, itu namanya levelnya level tinggi. Loncat di atas dia salto, kemudian dia turun ke bawah ada yang nangkep. Nah itu namanya tarian dengan level yang tinggi. Atau mungkin salah satu tangan memainkan gerakan loncat sambil tangannya dimainkan di atas. Kemudian ada level sedang, melakukan gerakan berdiri seperti biasa, nari-nari biasa saja, tapi tanpa ada loncat-loncatan. Ya. Terus kemudian juga kadang-kadang kalau yang level sedang ini dia tidak berpindah tempat atau jarang berpindah tempat, ya, narinya jarang berpindah tempat. Sedangkan yang ketiganya adalah level rendah, yang penari tersebut melakukan gerakan jengkek, ya, jengkek, atau mungkin bahasa itu duduk lah ya, setengah duduk atau mungkin duduk, itu namanya level rendah. Biasanya tarian-tarian Jawa ya, sambil duduk gitu kan. Lanjut, teknik pola lantai. Pola lantai adalah langkah gerak kaki atau jejak langkah kaki penari untuk membentuk formasi tari baik di atas panggung atau di arena tari. Yang namanya menari tentunya ada yang namanya blocking gitu ya, membentuk formasi. Yang tadinya di belakang tiba-tiba di depan, yang di depan tiba-tiba ke belakang, atau membentuk satu barisan satu lurus depan semuanya, kemudian berpindah lagi yang depan ke belakang ke depan gitu kan. Nah itu namanya untuk blocking, itu namanya pola lantai ya. Nah tentunya yang memainkan adalah langkah kaki dari penari itu sendiri, sehingga formasi-formasi tarian itu akan terbentuk dengan baik. Teknik gerak tari yang sering dipakai pada penari yaitu yang pertama ada yang namanya serempak atau bersama-sama, atau disebut dengan unison. Makanya tadi dikatakan ada yang kemarin-kemarin ya, apa namanya, suara dengan menyanyi dengan unisono, satu suara. Satu suara itu berarti satu suaranya, walaupun orangnya banyak. Serempak juga sama. Yang nari 10, kakinya digerakkan ke kiri-kiri semuanya. Kaki digerakkan kanan semuanya, ke depan-depan semua secara bareng-bareng. Dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nih, serempak. Kalau mungkin kamu sering lihat tarian-tarian Korea tuh biasanya tuh, ya, serempak, kakinya kiri-kiri semuanya, kanan-kanan semuanya. Yang kedua ada pola lantai berurutan atau disebut dengan kanon. Dilakukan menyusul-menyusul, satu loncat, berikutnya loncat lagi sampai dengan terakhir itu susul menyusul. Kemudian ada pola lantai yang disebut dengan berselang-seling atau alternate. Diperagakan berbeda dengan irama yang sama, ya. Satu ke kanan, satu ke kiri, tapi musiknya sama, ya. Ada yang satu loncat ke kanan, satu loncat ke kiri, satunya salto ke depan, tapi dilakukan secara bersama-sama, berselang-seling ya, tapi musiknya sama. Kemudian ada yang disebut dengan berimbang atau balance. Ruang gerak yang seimbang antara kanan dan kiri. Jadi dengan apa namanya, ruang yang ada, penari harus simetris antara kanan, jangan terlalu ke kiri dan juga jangan terlalu kanan, tengah-tengah. Misalnya dibagi dua, ya satu ke kiri satu kanan juga harus seimbang. Itu namanya balance. Kemudian yang berikutnya ada yang dikatakan terpecah atau broken. Gerakan yang berbeda atau dikatakan berbeda tempat, ya. Gerakan yang berbeda atau berbeda pada tempatnya. Tempat sini. Berbeda pada permulaannya, ya. Jadi mulai nari satu dari ujung sono, satu dari ujung sini, tapi dimulai dengan yang berbeda tadi maksudnya ya. Kemudian yang berikutnya yaitu pertunjukan tari berdasarkan iringan.
Memperagakan tari berdasarkan iringan, yaitu gerakan tari yang berpedoman pada musik yang dihasilkan. Nah, iringan musik itu dibagi menjadi dua. Ada musik internal dan ada musik eksternal. Musik internal yaitu suara yang berasal dari suara manusia, seperti suara mulut. Kalau ada tarian-tarian apa namanya, saman ya. Saman kan kebanyakan tuh menggunakan suara musik internal, ya, dengan tepukan tangan atau dengan mulut, ya, atau dengan gerak apa namanya hentakan tangan atau kaki. Nah, itu yang musik-musik tersebut adalah suara musik internal. Biasanya tari saman menggunakan musik internal. Tapi kompak dan bagus, itu pernah juga apa namanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan penyambutan duta-duta besar dari negara lain. Yang kedua adalah musik eksternal, yaitu suara musik yang berasal dari alat musik yang dimainkan. Baiklah anak-anakku semuanya, ya, waktunya sudah habis. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Namun tetap jangan lupa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa, ya, sesuai dengan yang beragama Islam ya ikutin, yang agama Kristen silakan menggunakan cara sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla wa ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.